Semua yang dihormati Pak Menteri, Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudisadewa melakukan kunjungan kerja luar kota pertamanya ke Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Purbaya mengungkapkan bahwa agenda utamanya berkaitan dengan masifnya peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut. Kenapa memilih Surabaya? Karena di sini banyak rokok ilegal, ujar Purbaya kepada awak media di Gedung Keuangan Negara 1 Surabaya, Kamis 2 Oktober tahun 2025. Pada kesempatan itu, Purbaya turut memusnahkan ribuan batang rokok ilegal bersama jajaran Bea Cukai Jawa Timur. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghancurkan industri tembakau, melainkan ingin melindungi pelaku usaha yang taat pajak dari praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh industri rokok ilegal. Kalau yang bayar pajak diadu dengan yang nggak bayar cukai, mereka yang rugi, kita lakukan tegas Purbaya. 59 SPDP. Kita bekerja sama dengan aparat kejaksaan untuk proses penyidikannya. Kemudian dalam kesempatan itu juga, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membagikan pengalaman menarik saat kunjungan kerjanya di Surabaya, Jawa Timur. Tadi pagi, para pimpinan daerah, Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, beberapa bupati dari berbagai daerah datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua. Untung cuma perwakilan. Kalau enggak saya dipukuli, ucapnya sambil tertawa. Tetapi juga seluruh komponen masyarakat, dan kami pun bekerja sama. Cerita menarik datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ini saat kunjungan kerjanya di Surabaya, Jawa Timur. Dalam suasana santai tapi penuh kritik, ia sempat melontarkan candaan yang bikin ruangan pecah tawa. Cukup ya, jelas ya. Sepertinya jelas Pak Menteri. Mana? Ya, Bu Menteri, saya Dewi dari DKP Pak Menteri. Ya, saya Dewi dari CTV Pak Menteri. Tadi di awal kan bertemu dengan sejumlah kepala daerah Pak Menteri. Apa yang didiskusikan dan ada informasi ada pengurangan dana transfer. Itu seperti apa? Kan itu akan pasti berdampak pada ekonomi di daerah Pak Menteri. Padahal kan Pak Menteri ini lagi giat-giatnya bagaimana mendongkrak ekonomi gitu Pak Menteri. Kenapa kok malah terjadi pengurangan dana transfer? Kedua, Pak Menteri, di belakang ini kan ada sejumlah barang bukti. Salah satunya rokok ilegal. Jawa Timur itu kan sebenarnya wadahnya atau lumbungnya rokok gitu Pak Menteri. Ini kan sebenarnya pelaku usaha-usaha kecil. Tapi mereka itu selalu mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan cukai, malah ditangkepi. Padahal kan ini kan potensi luar biasa yang kenapa tidak dilakukan pembinaan dan juga diresmikan, kan ini bisa menjadi pemasukan yang luar biasa untuk negara. Tapi kenapa malah mengambil tindakan yang dimusnahkan, bukan dibina, dibinasakan bukan dibina gitu Pak Menteri. Pak Menteri sementara. Anda mau ceramah sendiri, saya dengar terus. Oke, apa lagi mau ceramahnya? Saya dengerin. Jadi gini, tadi pagi para pimpinan dari ada Gubernur, Wakil Gubernur, beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua, untung saya cuma ketemu perwakilan. Kalau enggak saya dipukulin tadi. Pada dasarnya begini, anggaran tahun ini tahun depan kan dipotong, tahun ini sudah dipotong juga kan. Jadi mereka protes sama dengan Anda. Anda kayaknya udah sama deh cara berpikirnya dengan bupati atau gubernur. Kenapa dipotong? Ini nggak bisa bergerak kira-kira gitu. Tapi alasan memotongnya itu kan utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya nggak semua uang yang dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin itu agak gerah yang itu ingin mengoptimalkan. Jadi sebetulnya kalau uang yang di daerah bertambah. Jadi kan di transfernya kan turun 200 ya. Tapi program-program untuk daerah naik dari 900 ke 1.300 triliun. Tambah lebih banyak. Jadi kita ingin melihat yang lebih kinerja uang yang lebih efektif. Tapi tentunya nggak bisa tiba-tiba kan. Makanya untuk tahun 2026 nanti itu kan tadinya APBN-nya berapa, kami tambah lagi dengan 43 triliun tahun sekalian. Saya pikir untuk antara sudah cukup itu. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kalau dalam triwulan pertama kedua tahun depan ekonominya membaik dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah. Jadi
ekonomi di daerah sebetulnya uangnya nggak berkurang, malah ditambah secara net ya. Tapi kan biasa daerah kan pemerintah pengen jalanin sendiri. Jadi mereka mesti belajar juga, perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya. Selama ini kita. Jadi kalau mereka bisa menunjukkan seperti itu, penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa meraih pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat. Jadi itu utamanya. Tapi ya seperti itu. Kalau uang kita ekonominya bagus, pajak kita makin besar, kita akan tambah. Yang kedua tentang ini, kenapa dibinasakan? Dan gini, ini kan ada yang bayar pajak, ada yang nggak bayar pajak. Kalau yang bayar pajak diadukan dengan yang nggak bayar cukai ya mereka rugi dong. Jadi langkah pertama saya kan cukai nggak naik, tapi saya jamin ke mereka supaya income pemerintah naik, dia akan jaga pasar di sini jangan dikontaminasi dengan barang-barang selundupan. Itu pertama. Tapi pengusaha-pengusaha itu nggak akan kita buat mati. Kami sedang berencana untuk mengembangkan kawasan industri hasil tembakau yang lebih intensif lagi di daerah-daerah yang kita curigai menjadi pusat-pusat produksi ilegal di dalam negeri. Kalau luar negeri gampang, kita monitor pelanggaran pelajaran yang lebih intensif. Harusnya nggak lama lagi akan banyak yang ketangkep. Nanti di situ kita diskusi dengan para pelaku yang ada sekarang itu. Kita akan definisikan atau tentukan seperti apa pola tarif yang pas untuk mereka. Dan pembinaan otomatis juga ya HP itu langsung pembinaan di situ. Tapi yang jelas kita tidak bertujuan menghancurkan industri rokok formasi yang ilegal, tapi kan kita akan memperkuat dengan menciptakan tempat bermain yang lebih fair untuk semuanya. Kira-kira begitu. Artinya ke depan akan diberdayakan ya Pak? Akan diberdayakan, tapi habis diberdayakan harus bayar pajak. Kalau nggak saya sikat, saya nggak ada ampun tuh. Baik, selanjutnya silakan. Bapak mau pilih yang mana, izin? Ya, itu aja. Siap. Terima kasih Pak, saya Hana dari Tempo. Tempo Jakarta deh. Kami mau menanyakan apakah ada evaluasi dari kucuran dana Bank Himbara 200 triliun itu. Terima kasih. Saya kan waktu beberapa hari yang lalu ke BNI ya untuk melihat bagaimana cara mereka menggunakan dana itu. Sebetulnya itu urusan mereka sendiri. Yang saya jaga adalah jangan sampai uangnya dipakai untuk membeli dolar, sehingga saya memberikan uang untuk menghancurkan rupiah. Saya tanya ke mereka bilang apa enggak, ternyata untungnya enggak. Tapi terus saya cek lagi. Saya akan cek lagi Bank Himbara realnya seperti itu. Tapi perkara bagaimana mereka menyalurkannya, itu saya serahkan ke mereka karena mereka lebih ahli dalam deteksi dan menghitung proyek-proyek yang menguntungkan atau berprospek itu. Jadi saya nggak bertanggung jawab kepada itu, tergantung mereka. Saya hanya seperti deposan atau nasabah bank yang mereka gitu. Nanti bank yang nyalurkan. Jadi saya menggunakan kepandaian mereka untuk menyalurkan uang yang saya punya. Baik Pak Menteri, dapat kita saksikan juga. Oh siap. Udah bagaimana? Terima kasih Pak, saya Roes dari siginews.com. Dari mana? Siginews.com, Pak Menteri. Jadi dari temuan kami di lapangan bahwa untuk tahun ini musim tanam tembakau ini mengalami keterpangan Pak. Jadi ketika kami di lapangan ini banyak petani yang mengeluh dan merasa hancur lebur karena ketika musim tanam ini dari investasi 30 juta per hektar untuk tanam tembakau ini hanya mendapatkan 1 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah ada himbauan dari Pak Menkyu untuk Himbara agar mengeluarkan kebijakan relaksasi atau keringanan bagi para petani agar selanjutnya mereka ini bisa bercocok tanam kembali? Terima kasih Pak. Saya baru dengar berita ini, saya akan cek, tapi pada dasarnya Himbara beroperasi secara sendiri di luar pemenang Kementerian Keuangan. Kalau itu kan bukan Himbara, pemerintah yang masuk kalau itu, tapi ini kita lihat lagi nanti. Mana betul, tetangga Anda jangan-jangan yang bergagal. Saya baru dengar sekarang nih berita ini.
Oke, nanti kita lanjut. Terima kasih. Baik, Pak Menteri izin melaporkan bahwa sekarang kita juga melakukan pemusnahan secara simultan terhadap barang hasil pemeriksaan penindakan Bea Cukai Sidoarjo dan Bea Cukai Pasuruan. Yang pertama kami berikan